guys, welcome back to my channel. Nah, lebih enak dilihat ya. Halo guys, welcome back to my channel. Aku nemu komentar ini nih di videonya Kak Aska Tegar. Dan sumpah ini tuh relate banget gak sih buat kita para cewek. Komennya tuh gini, sumpah gua yang cewek aja make upnya belum seberapa rapih. Lah Bang Tegar bagus banget make upnya. Masa kita kalah rapi sama cowok? Emang yang dimaksud gak rapi itu kayak gimana sih? Apa kayak gini? Alis balapan, blush on ketebelan, atau eyeshadow ngeblok kayak abis ditonjok. Padahal kuncinya cuma teknik yang bener guys. Lihat bedanya kalau rapi kayak gini. Buat kakak yang komen tadi atau kalian yang ngerasa senasib, tonton video ini sampai habis. Aku bakal spill caranya biar makeup kalian gak kalah slay sama Kak Aska Tegar. Let's go! Sebelum tonton videonya, subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Happy watching! Sebetulnya ya, kunci makeup yang rapi dan awet itu bukan soal produk harus mahal, tapi harus pakai teknik yang benar dari A sampai Z, mulai dari skin prep sampai setting spray yang terakhir. Terus aku nemu komentar menarik lagi nih kayak gini. Kunci makeup bagus meski produknya murah adalah konsisten pakai skincare yang mahal. Mitos atau fakta nih? Jujur ya, aku kurang setuju. Logikanya gini, masa produk makeup kita itu udah nemu yang murah atau affordable, tapi skincare-nya harus yang menguras dompet. Padahal skincare yang harga terjangkau dengan kualitas bersaing itu ada loh. Kalian kayaknya belum kenalan nih sama yang satu ini, Hada Labo Perfect 3D Gel. Ini game changer banget. Harganya under 100.000 tapi fiturnya juara. Dan ini bisa jadi single skin prep. Jadi kalau kalian buru-buru nggak perlu layer banyak produk. Teksturnya seperti ini. Tak pakai di daerah yang gampang nge-crack. Setelah ngeset, kulitnya jadi kenyal dan lembab banget. Ini kuncinya kelembapan yang bikin foundation harga berapapun, mau murah mau mahal, jadi nempel sempurna dan anti crack. Setelah kulit kenyal kayak gini, baru kita lanjut ke step selanjutnya yaitu foundation. Foundation di sini aku pakai dari La Tulip Ultra Smooth Foundation Stick. Ini harganya cuma 50 ribuan aja, tapi pengaplikasiannya harus betul. Pakai spons yang lembab, bukan spons yang basah. Gimana caranya? Kita harus semprot pakai setting spray. Jadi biar nggak terlalu basah, nggak perlu dicuci. Nah, jadi kalau sudah lembab seperti ini, baru kita aplikasikan foundationnya. Foundationnya kalau kalian nggak mau ketebelan, kita gosok-gosok dulu di spons, baru kita tap-tap ke wajah seperti ini. Tapi kalau kalian mau lebih cepat, bisa langsung digosok di wajah kayak gini. Terus baru kalian tap-tap. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Di dalam mengaplikasikan foundation juga jangan sampai tekniknya salah. Gak boleh digeser tapi harus di tap-tap seperti ini. Karena kalau digeser itu nanti membuat hasil complexionnya jadi menggumpal. Untuk di daerah yang berpori-pori seperti ini, kita bisa agak gosok sedikit ke atas supaya pori-porinya tertutup sempurna. Nah, ketutup kan pori-porinya kan. Oke, bagian itu aja, terus di tap-tap lagi. Nah, aku sudah selesai aplikasikan foundationnya. Foundation ini medium to high coverage ya di wajah aku. Selanjutnya adalah kita mengaplikasikan bedak tabur. Aku pakainya setting powder dari Hana Sui. Bedanya setting powder dan juga bedak tabur itu apa sih? Kalau setting powder itu biasanya dia warnanya putih, tapi sebetulnya dia itu transparan. Aku pakai Hana Sui yang Transclusion nomor 04. Dia warnanya putih, tapi hasilnya transparan di wajah. Jadi nggak akan merubah warna foundation, tidak akan membuat menjadi gelap atau menjadi terang. Dan ini tuh cocok banget buat kalian yang nggak suka ribet milih shade. Jadinya pakai aja setting powder ini supaya foundation kalian itu ngeset. Warnanya putih kayak gini. Dan cara mengaplikasikan powder seperti ini harus ditepuk-tepuk.
Tidak boleh digeser tapi ditepuk-tepuk seperti ini. Coba kalian lihat perbedaannya ya. Sampai bunyi agak buk-buk-buk gitu. Maksudnya adalah biar pori-porinya tertutup sempurna dan tidak berlubang-lubang di daerah T-zone. Nah, yang sebelah kanan udah aku set pakai setting powder dari Hana Sui, yang sebelah kiri belum. Dan setting powder ini karena namanya juga setting powder ya, jadi dia itu bener-bener bikin matte finish gitu, menyerap keringat dan juga pastinya bikin make up awet seharian. Prefer aku sekarang lebih suka powder yang transparan gini sih daripada yang ada shade warnanya gitu, karena nggak akan merubah foundation yang aku pakai tadi. Setelah pakai produk yang powder-powder, jangan lupa kita sapu menggunakan brush supaya lebih rapi dan tidak meninggalkan gumpalan-gumpalan di wajah. Lanjut, setelah menggunakan bedak powder tadi atau setting powder, kita semprot pakai setting spray. Setting spray ini aku pakai dari merek VZ. Dan uniknya tuh dia ada kayak bulir-bulir, bukan bulir-bulir ya, tapi kayak glowing gitu loh. Ini harganya juga under 50.000 aja. Linknya aku sematkan di deskripsi video. Kalau pakai setting spray, jangan lupa jaraknya jangan terlalu dekat, tapi kurang lebih 25 cm. Biar tidak merusak complexion yang sebelumnya. Setelah pakai setting spray, kita langsung pakai compact powder. Compact powder di sini aku pakai dari OMG yang Coverlast 2 Way Cake. Ini aku pakai yang 32N natural. Masanya cakep sekarang, kalau dulu bentuknya bulat ya, sekarang bentuknya lebih cakep kotak seperti ini. Tapi dalamnya tetap sama bulat seperti ini. Dan pengaplikasiannya jangan menggunakan spons ini. Spons ini kelihatan kotor kayak habis aku pakai, karena kalau misalkan aku touch up itu memang pakainya spons ini. Cuma kalau kita baru awal make up, kita pakainya brush yang tadi aja. Cukup kita brush-brush kayak gini. Sampai sini aja udah kelihatan make upnya itu halus guys. Nah, jadi make up yang rapi itu berhubungan erat dengan teknik ya. Kalau teknik dari awal salah, itu pasti sampai step ini udah kelihatan menggumpal-gumpal. Tapi ini enggak kan? Nah, kelihatan smooth karena tekniknya betul. Dan yang paling gong lagi adalah produk riasan. Aku suka banget dengan produk yang baru aja aku beli. Buat blush on-nya aku pakai dari Beauty Glaze. Aku suka yang warna poppy ini. Dia walaupun warnanya agak mentereng seperti ini, tapi ketika diaplikasikan hasilnya itu nggak too much. Jadi aman-aman aja kalau aku pakai berulang kali gitu. Malahan paling nggak 2 atau 3 kali kita aplikasikan, warnanya baru kelihatan lebih tebel. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka berlebihan, ini cocok banget. Beauty Glaze yang palet seperti ini. Harganya nggak sampai 100.000, tapi di atas 50.000. Coba kalian cek di link aku, kalian dapat harga berapa. Aku mau pakai yang warna ini ya. Jadi aku aplikasikan, coba kalian lihat warnanya itu langsung pigmented tapi nggak too much. Nah, seperti ini warnanya. Lanjut yang sebelah. Nah, ketika diaplikasikan warnanya itu nggak too much. Jadi sedang-sedang aja dan langsung kelihatan moist. Masih dengan palet yang sama, kalau bikin kontur aku juga pakai palet ini. Aku pakai yang warna vermeil yang agak kecoklatan ini, tapi pakai kuas yang berbeda. Kuasnya kalau buat kontur itu harus kuas yang bulunya panjang seperti ini, bukan yang pendek seperti ini. Jadi harus pakai yang panjang supaya tekanannya tidak maksimal, juga hasilnya nggak bikin ngeblok di hidung terutama. Bikin kontur hidung harus secara lembut, nggak bisa sekali jadi, tapi harus berulang-ulang kayak gini.
Kiranya udah cukup, kita ganti ke cuping hidung yang satunya. Gimana sih cara bikin kontur yang gampang dan bener itu? Sisakan setidaknya 1 jari di tengah sini. Ini pas ya, 1 jari ya. Jadi yang kalian warnain itu adalah di cuping hidungnya yang kanan kiri. Untuk bagian tengahnya kalian sisakan untuk highlighter. Riasan selanjutnya adalah eyeshadow dari Salsa yang seri Cosmo Eyeshadow Palette. Jadi warnanya dia itu lebih ke cool undertone ya, warna pink dan mauve seperti ini. Gimana sih cara mengaplikasikan eyeshadow yang gampang dan bisa bergradasi? Caranya adalah kalian membutuhkan 2 kuas seperti ini. Yang satu itu kuas untuk warna terang, yang satu yang agak pipih seperti ini untuk warna yang agak gelap. Kita langsung praktek aja. Pertama kita pakai kuas yang besar seperti ini. Kita ambil warna yang terang, terus digosok-gosokkan seluruhnya ke kelopak mata. Aku sambil pegang kaca ya guys, karena agak sulit kalau langsung lihat ke kamera. Langsung gosok-gosokkan ke seluruh mata, kelopak mata seperti ini. Kelihatan ya bedanya ya. Buat satunya juga seperti ini. Udah, kita ganti pakai kuas yang pipih seperti ini. Pakai warna yang agak gelap. Tadi warna terang aku pakai yang ini, terus warna gelap aku pakai yang ini. Ini seri Cosmo Salsa Eyeshadow Palette, harganya nggak sampai 50.000. 50.000 dapat 2 palet. Kalian ambil warnanya pakai kuas seperti ini, jangan lupa di tap-tap dulu biar nggak fall out ke complexion kalian. Terus kalian gosok-gosok aja di kelopak mata yang bagian luar sampai menghasilkan warna gradasi yang kalian inginkan. Kelihatan ya, sebelah sini yang sudah aku gradasi dan sebelah sini yang belum aku gradasi. Semua produk riasan yang aku pakai ini sangat-sangat aku sukain karena warnanya itu nggak terlalu too much tapi juga pigmented gitu loh. Gimana ya? Jadi tuh di tengah-tengah antara pigmented dan juga enggak gitu. Cakep pol pokoknya. Mata bagian luar. Terus kelopak mata yang bagian dalam ini. Jadi nanti warna terangnya itu cuma sisa di bagian tengah. Terus buat finishingnya aku biasanya pakai glitter yang ini. Dan cukup pakai glitter ini aja udah cakep pol. Pengaplikasiannya kalau glitter itu cukup pakai jari aja di tap-tap. Dan aku sedih banget karena glitternya udah mau habis. Padahal yang warna lainnya masih banyak banget. Kita tap-tap aja kayak gini. Dan yang aku lupa lagi adalah warna yang tadi buat sisi luar itu juga jangan lupa kita pakein di sisi luar yang bagian bawah sini ya. Nah, tapi jangan sampai ke ujung, cuma di belakang aja. Produk selanjutnya adalah highlighter lagi dari Salsa. Dia nomor 02. Highlighter ini tapi bukan buat hidung ya guys. Aku pakai highlighter ini buat bibir nanti setelah aku selesai pakai lipstick. Terus aku taruh di sebelah sini. Nah, jadi nanti kelihatannya seperti ini. Aku nggak terlalu pakai bahasa-bahasa make up ya. Nah, aku sendiri juga nggak hafal. Aku pakai bahasa yang udah kalian tahu aja, tapi aku juga tunjukin sebelah sini gitu ya. Terus bagian sini, kalau orang bilang sih belek artis ya. Nah, kalian juga bisa pakai Salsa yang highlighter tadi. Ini harganya nggak sampai 30.000, mungkin 20 ribuan. Coba kalian cek di link kalian dapat harga berapa. Highlighter Salsa yang nomor 02, warnanya kayak peach gold gitu dan cakep banget kalau dipakai. Nah, produk selanjutnya highlighter yang mau aku kasih buat hidung, pipi, dan juga dahi, dagu, itu adalah dari produk Hojo. Hojo yang nomor 02. Dia itu warnanya lebih ke gold seperti ini.
Dan dia kalau dipakai di hidung itu nggak too much. Berbeda kayak highlighter salsa tadi ya. Highlighter salsa itu dia agak lebih gonjreng, makanya aku pakai buat eyeshadow aja yang seperti ini. Jadi highlighter Hojo ini kita pakai di mana? Yang pertama adalah di dahi. Terus di dagu. Di hidung, jangan kalian garis tapi ujung hidung aja sama tulang hidung. Walaupun aku nggak ada tulangnya, tapi sini namanya tulang hidung, guys. Nah. Terus jangan lupa pipi, tulang pipi. Step selanjutnya biar makeup kalian rapih adalah bikin alis. Kenapa alis aku kasih terakhir? Karena menurut aku alis itu yang paling bikin para cewek frustasi. Jadi nggak mau belajar make up, nggak mau naikin jam terbang make up, dan bikin ya udahlah nggak usah make up aja gitu, lebih baik bare face aja. Padahal kalau kalian belajar terus menerus bikin alis, nanti kalian juga jago sendiri. Kalau kalian ngerasa kesulitan bikin alis, coba kalian beli pensil alis ini dari Ushas. Perhatikan video aku ini ya. Kalian cuma tinggal mewarnai dari tengah ke belakang seperti ini. Jangan takut alisnya kayak Shinchan, karena kita ada tahap yang namanya concealer. Lihat, aku pertama bikin aja juga nggak bagus kan. Terus depannya itu kita sisir. Nah, sebenarnya sampai sini aja alisnya itu sudah cakep. Tapi karena aku adalah pemerhati alis, jadi aku akan membuat alis yang bergradasi. Kalau kalian punya ujung alis di sini, itu jangan sampai kalian cukur ya. Itu adalah patokan dimana kalian harus menukikkan alis kalian. Jadi biar alis kalian tidak kelihatan melorot kayak orang sedih. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya antara alis kanan dan kiri, belum simetris. Tapi aku bisa mensiasatinya nanti dengan concealer. Jadi jangan takut-takut kalau bikin alis, karena semuanya itu adalah jam terbang. Oke, sebelum kita concealer harus kita gradasi dulu pakai yang warna hitam. Kita gradasi pakai yang warna hitam seperti ini. Jadi nanti dia semakin ke depan akan semakin terang warnanya. Jangan lupa disisir lagi. Yang satunya juga kita gradasi. Disisir lagi. Nah, kalau kalian cukup dengan alis yang seperti ini, kalian nggak perlu menambahkan eyeshadow. Tapi karena aku suka alis yang on point, jadinya aku mau tambahkan eyeshadow di depan alisku. Kita pakai yang palette eyeshadow dari Salsa tadi, yang Cosmo. Yang coklat ini ya, coklat paling gelap ini, udah aku bilang dia itu warnanya bagus banget, nggak too much. Walaupun coklat gelap kayak gini, kalau diaplikasikan itu juga jadinya akan menjadi coklat terang. Nah, untuk bagian depan aku tambahkan lagi warna coklat yang lebih terang seperti ini. Jadi gradasinya itu akan lebih kelihatan. Tapi kalau kalian cukup dengan bulu-bulu halus di alis kalian, nggak masalah gitu, langsung aja di concealer. Nah, kalau udah jadi seperti ini, lihat alisnya gede banget kan antara kanan sama kiri, kayak alis Shinchan. Sekarang kita belajar mengconcealer alis.
For your information, yang namanya concealer itu tidak harus produk yang berbeda dari foundation. Aku pakai foundation yang tadi, foundation dari La Tulip Ultra Smooth yang nomor 03. Ini foundation yang aku pakai tadi. Kalau mau mengconcealer kita butuh kuas yang pipih seperti ini. Tujuannya supaya kita bisa membuat garisnya itu tipis-tipis. Concealer dari bagian bawah gini, terus ke depan. Pokoknya bagian bawah dulu ya. Nah, jadi lebih cakep kan bentuknya. Untuk bagian atas kita concealer sedikit aja, supaya alisnya enggak melorot. Yang sebelah juga dari bagian bawah belakang. Terus ke bagian depan. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Kita harus ambil cotton bud atau ambil kuas yang bersih untuk kita ngeblend concealer tadi yang kelihatan di kelopak mata kita. Tahun 2026 ini kayaknya belum hilang tren alis berserat. Jadi aku mau bikin serat-serat alis karena bulu alisku itu tebal. Jadi bagian depan mau aku jegrakin biar kelihatan natural serat-serat alisnya. Aku pakai Inlem Export yang reguler. Ini harganya juga cuma 30 ribuan aja, tapi udah lengket pol. Linknya aku kasih di deskripsi aku ya. Terus setelah di lem tadi, bulu alis yang depan aku sisir ke atas pakai spoolie seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya berserat. Buat yang satunya juga dijegrakin ke atas seperti ini menggunakan spoolie. Nah, cakep pol sekarang. Kalau masih kurang hitam bisa ditambahin pakai eyeliner, tapi ngambang-ngambang aja, jangan terlalu ditekan, nanti takutnya menggores di kulit. Oke, alis berserat udah jadi. Terakhir tinggal pakai lips ombre. Lips ombre andalan aku dari OMG. Base-nya yang nomor 13. Terus langsung kita ombre pakai yang nomor 12. Kalau dua ini aja sebenarnya udah cukup. Tapi kalau kalian mau gradasi yang lebih smooth lagi, kita kasih yang nomor 19. Nah, aku mau pakai ketiganya. Kalian perhatikan step by stepnya ya. Yang pertama, sebelum aku pakai ombre lips, kita harus samarkan dulu garis-garis bibir menggunakan eyeshadow. Eyeshadow warna apapun terserah, tapi yang penting yang masih masuk dengan warna lip cream yang akan kalian pakai ya. Aku samarkan dulu pakai eyeshadow yang warnanya agak peach. Jadi nggak perlu pakai lip liner kalau ombre lips itu, karena ombre lips kan dia warnanya nggak tegas ya. Kita samarkan garis bibir kita itu menggunakan eyeshadow aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa yang bagian atas. Nah, setelah lip linernya tersamarkan seperti ini, baru kita pakai ombre lips. Kalian jangan lupa sedia cotton bud kalau mau bikin lips ombre ya. Jadi cotton bud ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengombre. Yang pertama tadi aku gunakan base-nya yang nomor 13. Buat yang kedua yang aku pakai adalah yang nomor 19. Kalian bisa ombre pakai cotton bud ini atau kalian kecap seperti ini. Gitu juga bisa. Tapi kalau biar lebih rapi, better pakai cotton bud aja guys. Untuk bagian
tengahnya ini, bagian lapisannya. Nah, kita gosok-gosok kayak gini. Jadi dia biar transisi warnanya itu smooth gitu. Terakhir, biar lebih kita pakai yang nomor 12 dari OMG juga. Sedikit aja di bagian tengah. Hasilnya tuh lebih manja kalau pakai 3 warna. Oke, punya kan? Apakah sudah selesai lip ombre seperti ini? Kalau kalian udah sesuai, udah suka, ya gini aja cukup. Tapi kalau aku sih biasanya aku tambahin pakai highlighter salsa yang nomor 2 tadi. Jadi lebih kelihatan moist dan lebih kelihatan lebih gemes gitu. Kita tap-tap aja dikit di sini. Nah, dia jadi kelihatan lebih moist. Step yang hampir aku lupa adalah bikin eyeliner. Sebenarnya aku juga mau pakai bulu mata ya, cuma aku mau spill dulu cara bikin eyeliner yang gampang. Itu ada 3 step. Step yang pertama adalah kalian membuat dulu wing seperti ini. Oke. Kemudian tarik garis dari tengah ke belakang. 2. Ini yang ketiga, tarik garis dari depan ke tengah. Nah, jadi kalau bikin eyeliner itu jangan kalian tarik satu garis dari depan ke belakang, pasti tremor dan gak akan rapih. Tapi caranya pakai 3 step tadi, kalian pasti akan menghasilkan eyeliner yang rapi sesuai keinginan. Buat area yang masih kosong ini tinggal diwarnain aja. Eyelinerku ini dari Salsa Bold Eyeliner, harganya juga under 20.000 kayaknya. Bikin lagi yang sisi satunya dari tengah ke belakang, dari depan ke tengah. Aku mau finishing dulu make upku pakai bulu mata dan juga pakai soft liner karena aku mau bikin make up transisi. Kalian tunggu sebentar ya. Nah, ini dia hasil makeup pakai skincare yang enggak mahal tapi awet dan rapi banget hasilnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sekarang juga. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video tutorial makeup dan review produk terbaru dari aku, terus komen juga di bawah ya. Kalian mau request tips makeup apa lagi nih dari aku. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. See you in the next video. Bye.